Baik, untuk Bapak Ibu yang sedang tidak terkendala sinyal, silahkan on cam ya. Baik. Selamat pagi, bagaimana kabarnya semuanya Bapak Ibu? Sehat? Terima sehat. Alhamdulillah. Yang pertama, selamat datang kepada Kak Lutfi Arkan sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Dan perkenalkan, saya Siwi Anjarwati yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Baik, pertama sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin bertanya dulu nih sama Bapak Ibu. Kira-kira perpustakaan Bapak Ibu itu sudah ramai atau masih sepi nih? Coba tulis di kolom komentar atau supaya lebih meriah bisa kasih emoji. Baik, saya penasaran nih. Karena ini cukup banyak ya yang ikut dari datanya itu dari Sabang sampai Merauke itu semuanya sudah komplit ya. Baik. Lumayan ramai. Oke, siap. Baik. Oke, masih sepi. Wah, cocok nih kalau gitu sama topik kita pada hari ini. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri hebat kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Kak Lutfi Arkan. Ya, beliau adalah seorang tenaga perpustakaan sekolah di SMK Negeri 1 Banda Aceh. Wah, sangat luar biasa sekali. Dari background pendidikannya saja sudah sangat keren ya. Dua kali sekolah. Wow, luar biasa. Yang pertama D3 Ilmu Perpustakaan dan juga S1 Ilmu Perpustakaan. Lalu untuk pengalamannya juga, wah, sepertinya ini sangat banyak ya. Salah satunya yang terbaru adalah sebagai terbaik satu, ya. Terbaik satu dalam kegiatan apresiasi GTK di tahun 2025 untuk Provinsi Aceh. Dan juga beliau sebagai finalis Raja dan Ratu Baca di Provinsi Aceh tahun 2024. Wah, sangat luar biasa sekali pemateri kita pada pagi hari ini dan kita akan sambut bersama Kak Lutfi Arkan, dipersilahkan. Oke, baik. Apa suara terdengar dengan jelas, Bapak Ibu semua? Aman, Kak, suara aman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat kepada Nabi, penghormatan untuk Bapak Ibu semua, dan ucapan terima kasih saya juga untuk Mbak Siwi nih yang sudah mengajak saya untuk berkolaborasi bersama Bapak Ibu pengelola perpustakaan ataupun kepala perpustakaannya maupun yang non perpustakaan. Jadi senang rasanya pada pagi hari ini saya bisa berada di ruangan ini bersama Bapak Ibu yang luar biasa semua tentunya ya. Oke, sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Lutfi Arkan. Saya sekarang ini bekerja di Aceh ya, tepatnya di SMK Negeri 1 Banda Aceh. Dan pada hari ini nantinya kita lebih ke berdiskusi gitu ya, lebih ke berdiskusi ataupun membicarakan tentang bagaimana cara kita itu supaya bisa menghidupkan perpustakaan mungkin yang sebelumnya sepi menjadi tidak sepi lagi gitu ya. Dan arti kata hidup ini sendiri juga diambil kita berharapnya supaya ke depan itu perpustakaan itu kita sebagai pekerja di perpustakaan itu tidak hanya berfokus pada raknya saja, koleksinya saja, ataupun fasilitas-fasilitasnya saja. Akan tetapi juga mudah-mudahan perpustakaan kita itu menjadi ruangan yang memang diminati oleh siswa maupun warga sekolah untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di perpustakaan. Jadi nantinya kita akan
sama-sama saya akan sharing dan nanti di ujung presentasi juga akan adanya praktik baik nih yang sudah pernah saya lakukan dan saya akan share untuk Bapak Ibu semuanya gitu ya. Oke, saya izin Bapak Ibu untuk saya menampilkan PPT saya. Izin Bapak Ibu, apa terlihat dengan jelas? Sudah terlihat, Kak, aman. Sudah ya. Oke, saya besarkan dulu. Oke, baik. Jadi kita hari ini itu bakal ngobrolin tentang bagaimana mengubah perpustakaan itu dari perpustakaan sekolah itu dari ruang yang biasanya agak lumayan sepi menjadi ruangan yang memang bisa hidup. Jadi sebelumnya saya bekerja di SMK Negeri 1 Banda Aceh ini memang ditugaskan langsung itu di perpustakaan itu mulai tahun 2022 gitu ya. Jadi sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya. Ini ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu nantinya bisa komentar aja di kolom komentar. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, kalau perpustakaan di sekolah Bapak Ibu itu kita ditutup besok gitu, apakah Bapak Ibu merasa kehilangan nggak ya? Jadi bisa Bapak Ibu komen langsung di kolom komentar. Oke, kemudian yang nomor 2, siswa datang ke perpustakaan, tapi jujur, menurut Bapak Ibu nih, apakah niat mereka itu memang betul-betul untuk ingin membaca, ataupun mereka datang ke perpustakaan itu karena memang disuruh seperti itu? Oke, baik. Yang ketiga, di perpustakaan kita, ataupun di perpustakaan Bapak Ibu sekarang, mana nih yang lebih banyak kira-kira buku yang dibaca, ataupun kursi yang diduduki? Oke, bisa langsung dijawab di kolom komentar. Oke, ini baik saya baca komentar dulu ya. Ada yang dari Bu Nila Amalia nih dari SMK Negeri 1 Ciasem. Ciasem ya bacanya. Itu merasa kehilangan nih, kebanyakan merasa kehilangan gitu ya. Dan ada juga yang memang siswanya itu memang datang sendiri dan ada juga yang uh, betul-betul ingin membaca. Tapi ada juga nih kata Bu Citra Probo ya gitu ya. Jadi mereka memang datang secara sukarela, tetapi banyak yang memang mereka itu untuk main gitu ya. Jadi yang baca itu cuman beberapa. Ada juga yang memang mau ngadem nih dari Bu Dwi Indriani, ada yang ngadem di perpustakaan gitu. Ada juga yang mau disuruh ya. Jadi sepertinya kayaknya hampir sama semua gitu ya. Kejadian-kejadian ataupun siswa-siswa yang datang ke perpustakaan itu ada yang memang sebagian kecil itu memang tujuan mereka tuh untuk membaca gitu. Ada juga tujuan mereka itu untuk uh, apa namanya? Untuk sekedar ngadem saja gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kalau misalnya jawaban membuat kita berpikir, Bapak Ibu berpikir, berarti kita sedang menghadapi masalah yang sama nih, dan ini tentunya luar biasa ya untuk Bapak Ibu sampai sekarang ini itu masih berpikir bagaimana cara membuat perpustakaan itu ya layaknya perpustakaan. Jadi nggak hanya cuman menyediakan koleksi saja, tetapi memang nantinya bisa dilakukan aktivitas-aktivitas yang menarik tentunya gitu ya. Jadi kita nanti akan bahas beberapa teknik yang bisa dilakukan di perpustakaan dan bisa langsung diterapkan oleh Bapak Ibu di perpustakaannya masing-masing. Seperti itu. Kemudian, kemudian ini
ada masalah nih ya, masalah yang sering terjadi di perpustakaan sekolah. Jadi ada juga yang memang siswa datang ke perpustakaan itu tanpa memang adanya kesiapan untuk mereka sendiri, baik itu untuk membaca maupun untuk belajar. Ada juga yang memang sebagian siswa yang mau datang ke perpustakaan itu hanya sekedar ikut-ikutan nih kawannya, ataupun ada juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu di kolom komentar itu hanya sekedar untuk berteduh. Bahkan mereka ada juga yang cuma sekedar berteduh, setelah itu sudah dingin langsung keluar gitu dari perpustakaan ya. Dan ini memang sering terjadi ya di perpustakaan. Jadi kalau memang disalahkan siswa, baiknya sih memang tidak bisa kita salahkan juga karena memang perpustakaan itu memang harus salah satunya tuh fasilitasnya tuh harus adanya apa namanya ruang pendingin lah seperti itu. Jadi di saat mereka melakukan aktivitas-aktivitas baik itu untuk membaca maupun aktivitas yang lainnya mereka merasa nyaman duduk di perpustakaan gitu. Dan ini yang sering terjadi di perpustakaan sekolah. Jadi mereka itu masuk ke dalam perpustakaan tetapi mereka tidak betul-betul berinteraksi dengan perpustakaan. Kemudian juga suasana perpustakaan itu cenderung pasif dan kurang hidup. Nah, banyak kita lihat juga perpustakaan sekarang itu secara tata letaknya, tata letak koleksi, kursinya itu memang masih sangat kurang apa namanya kurang menarik perhatian dari siswa. Bahkan kalau misalnya kita lihat sekarang itu di perpustakaan itu kebanyakan buku paket ya, betul nggak Bapak Ibu? Buku paket kebanyakannya gitu. Itu memang yang sering terjadi di perpustakaan. Jadinya siswa itu ngerasa bosan untuk datang ke perpustakaan dan tentunya mereka itu akan tidak bertahan lama. Jadi jadinya pun untuk menumbuhkan minat baca itu pun lumayan sangat sulit gitu ya karena ini. Oke, kemudian ada teknik nih, teknik yang bisa kita lakukan di perpustakaan itu ada yang teknik pertama. Jadi saya tuh ada buat di PPT ini ada beberapa teknik yang Bapak Ibu bisa lakukan di perpustakaannya. Yang pertama itu menjadikan perpustakaan itu dari ruang sunyi menjadi ruang yang ramah. Jadi di saat Bapak Ibu nih mulai bekerja di perpustakaan sekolah akan baiknya itu kita yang pertama itu fokus terlebih dahulu untuk lebih ke tata ruangnya nih ya. Jadi jangan terlalu kaku. Jadinya pun auroranya ataupun auranya pun jadinya agak kurang menarik gitu ya untuk siswa mau datang ke perpustakaan. Nah, jadi untuk Bapak Ibu di saat sudah mulai bekerja di perpustakaan, alangkah baiknya saya sarankan itu untuk pertama itu mengobservasi terlebih dahulu apa-apa saja nih yang untuk apa-apa saja fasilitas yang sudah ada dan kira-kira fasilitasnya tata letaknya sudah sesuai enggak gitu. Kira-kira Bapak Ibu dari pandangan Bapak Ibu sendiri juga sudah enak enak melihatnya atau tidak gitu ya untuk di dalam perpustakaan. Nah, jadi bisa dimulai dari hal yang memang sangat sederhana bisa kita lakukan. Seperti misalnya tata ruangannya yang dibuat lumayan sangat nyaman, juga bisa juga dengan sudut baca santai. Jadi boleh walaupun nanti perpustakaan mungkin ada pertanyaan nih gimana nih gimana nih Pak Lutfi untuk di perpustakaan saya tuh ruangannya kecil kali ruangan kelas kayak gitu. Itu nggak masalah ya karena ada beberapa juga yang di Provinsi Aceh itu memang perpustakaannya memang dari ruang kelas. Jadinya bisa di suatu satu sisi apakah di sudut itu bisa dibuat area lesehan. Mungkin ada beberapa siswa yang mungkin biasanya belajar memang menggunakan kursi dan jenuh jadinya. Dan di saat mereka datang ke perpustakaan, melihat perpustakaannya yang menarik gitu, yang kursinya tertata dengan rapi dan memang ada area tertentu untuk mereka bisa beristirahat sambil membaca itu lebih bagus. Kemudian juga bisa di perpustakaan itu bisa menyediakan poster-poster literasi ya yang relate dengan dunia siswa itu juga bisa dan itu merupakan hal kayaknya sepertinya ya Bapak Ibu bisa lakukan terlebih dahulu jadi buat tempat senyaman-nyaman mungkin terlebih dahulu supaya nantinya bisa siswa tuh menarik untuk datang ke perpustakaan. Jadi tentunya perpustakaan ini jadinya menjadi tempat ruang yang aman untuk datang, bukan tempat yang bikin siswa takut di saat mereka salah gerak seperti itu ya. Kemudian ada teknik dua nih. Nih, ini kayaknya memang hampir semua
pustakawan itu mengalaminya ya, baik itu pustakawan, pengelola perpustakaan, ataupun kepala perpustakaannya, ataupun orang-orang yang memang bekerja di perpustakaan gitu ya. Jadi ini sikap komunikasi ini memang sangat penting sekali ya yang kita harus lakukan untuk siswa kita. Nah, gimana nih perpustakaan kita mau didatangi siswa ataupun guru yang lain sedangkan kita judes, cuek gitu ya. Ataupun apa namanya mereka itu melihat ya orang yang bekerja di perpus saja udah ketakutan duluan seperti itu. Nah, alangkah baiknya di Bapak Ibu dan saya juga termasuk saya juga untuk berbenah untuk supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan siswa. Jadi di saat kita bisa berkomunikasi dengan siswa, kita bisa dekat dengan mereka, kita bisa tahu apa namanya kebutuhan-kebutuhan mereka, itu alangkah mereka itu sangat senang untuk mengunjungi ke perpustakaan karena mereka itu tidak dianggap sebagai orang asing datang ke perpustakaan. Jadi sudah baiknya itu komunikasi yang baik itu memang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kita itu tidak hanya berfokus pada layanannya saja gitu. Jadi nggak hanya fokus untuk melayani siswa aja untuk meminjam buku ataupun membaca, tapi kita juga membangun kedekatan kita itu dengan siswa. Apalagi nih yang backgroundnya itu bukan dari guru ya, tentunya kita memang agak minim bisa berinteraksi dengan anak-anak. Bahkan malah terkadang nama kita sendiri, nama orang yang bekerja di perpustakaan aja, terkadang mereka itu tidak tahu ya gitu ya. Makanya kadang-kadang ada label Bapak Perpus gitu ya. Iya ada Mbak Perpus gitu ya. Ya nggak masalah kalau ini seperti kami ini kayak Mbak Siwi itu memang brandingnya ya itu namanya itu Mbak Perpus. Tetapi banyak kita lihat sekarang itu mereka itu siswa ataupun ada juga nanti guru-guru yang nggak tahu orang yang bekerja di perpustakaan itu namanya siapa gitu. Jadi alangkah baiknya kita itu mulai membangun kedekatan itu dengan siswa. Jadi di saat mereka datang di jam waktu istirahat misalnya seperti itu kita nggak hanya berfokus untuk melayani apa yang mereka butuh saja, akan tetapi juga kita harus apa namanya melakukan pendekatan dengan siswa, adanya komunikasi yang bagus dengan mereka. Karena yang namanya komunikasi itu kan adanya timbal balik bagusnya. Karena kalau biasanya tugas kita tuh hanya melayani saja, mereka pinjam buku, Pak saya mau pinjam buku, kita cuma kasih buku, mereka langsung keluar itu tugas hanya sebagai melayani saja. Akan tetapi baiknya itu memang adanya apa komunikasi yang bagus gitu ya. Jadi adanya komunikator, pengirim pesan, ada pesan yang disampaikan, ada penerima pesan, kemudian ada timbal balik, adanya tanya jawab ataupun adanya hal yang memang mereka bisa bertanya lagi kepada kita. Dan jadi itu bisa ya, kecuali kalau misalnya untuk guru ya, Bapak Ibu guru sepertinya memang sudah ahli nih di bagian ini gitu ya untuk berkomunikasi dengan baik dengan siswanya. Kemudian yang kedua itu bisa ramah dan aktif. Jadi terkadang kita juga harus menyapa mereka. Coba bayangkan saja nih kalau misalnya siswa datang ke perpustakaan itu sudah sering sekali, tapi kita cuma mengingat wajahnya, tapi namanya sama sekali kita tidak mengingatnya. Nah, jadi alangkah baiknya kita juga menegur mereka, menyapa mereka, jadinya pun mereka nantinya juga jadi pelopor untuk berbagi informasi ke yang lainnya bahwa orang yang bekerja di perpustakaan itu lumayan asik, menarik, dan juga mereka akan mengajak teman-teman yang lainnya. Jadinya pun perpus dari biasanya mungkin yang datang cuma 2 orang, setelah kita lakukan komunikasi yang baik dengan mereka, menjadikan mereka teman, jadinya mereka juga bisa mengajak teman mereka yang lainnya itu untuk bisa datang ke perpustakaan gitu ya. Kemudian menjadi teman literasi. Jadi tempat yang nyaman dan tidak pasif. Jadi kita bisa menjadikan mereka itu sebagai selain siswa ya, selain jadi murid, selain siswa juga kita harus menjadikan mereka itu sebagai teman literasi dan ini nanti akan dibahas gimana caranya untuk supaya mereka itu menjadi teman literasi kita gitu ya. Itu di slide berikutnya nantinya. Kemudian terkadang kita sebagai pustakawan itu harus mau menjemput bola gitu ya. Jadi memang harus adanya inisiatif. Kita nggak cuman harus fokus hanya duduk termenung, terdiam, mengelola perpustakaannya saja gitu di perpustakaan gitu ya. Jadi ada baiknya terkadang kita harus meluangkan waktu sedikit itu untuk uh, mendatangi misalnya ke kelas mereka untuk membahas tentang literasi ataupun ngebahas kegiatan-kegiatan yang lainnya supaya mereka uh, apa namanya tertarik untuk mau mengunjungi ke perpustakaan karena memang kita bisa melakukan beberapa event-event yang memang nantinya mereka itu tertarik untuk datang ke perpustakaan.
Kemudian ada teknik yang nomor 3. Nah, ini bisa dijawab juga ya Bapak Ibu di kolom komentar, apakah siswa sering tidak tahu cara memanfaatkan perpustakaan, datang tanpa tujuan, ikut teman ataupun sekedar singgah. Dan ini ya seperti yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Mereka itu terkadang datang ke perpustakaan tetapi mereka bingung gitu ya. Mereka bingung mereka harus ngapain ke perpustakaan gitu. Terus di perpustakaan ada apa aja sih di perpustakaan. Jadi ada baiknya itu kita selaku pekerja di perpustakaan itu juga harus mensosialisasi dan ini praktek yang sudah saya lakukan di sekolah saya itu bisa dengan mengenalkan perpustakaan sejak awal. Jadi biasanya setelah siswa baru masuk, biasanya saya agak apa namanya melebihkan waktu sedikit untuk mereka itu user education. Jadi biasanya kalau misalnya di awal tahun itu ada peminjaman buku, itu kita tambah sedikit. Misalnya untuk peminjaman buku itu waktunya itu 15 menit seperti itu ya. Jadi bisa ditambahkan 30 menit lagi itu untuk user education. Nah, kalau memang dibilang capek, ya capek gitu ya. Apalagi mungkin ada beberapa kelas gitu, siswa kelas 10 ataupun siswa kelas 1 SD ataupun 1 SMP itu memang agak lumayan sangat berat ya, agak berat. Tetapi itu ada baiknya itu memang harus kita lakukan di perpustakaan kita sehingga mereka itu bisa tahu apa-apa saja yang ada di perpustakaan. Jadinya mereka datang ke perpustakaan itu dalam kondisi mereka sudah tahu apa-apa saja layanan yang ada di perpustakaan, apa-apa bagaimana cara peminjaman buku, dan sepertinya kenapa saya melakukan user education ini sebenarnya memang masalah juga di sekolah saya dulu. Biasanya untuk peminjaman buku paket itu memang ada namanya nomor inventaris gitu ya. Jadi setiap tahunnya biasanya kalau di sekolah-sekolah itu sering terjadinya di saat pengembalian buku paket, tentunya ya buku paket itu biasanya buku-bukunya itu sudah tidak sesuai lagi dengan nomor inventaris yang tertera di dalam buku. Makanya ini salah satu masalah yang saya hadapin gitu di perpustakaan saya. Makanya saya mulai bekerja itu tahun 2022 dan mulai awal tahun 2024 saya sudah mewajibkan untuk user education ini tetap dilaksanakan di sekolah. Jadi untuk yang pertama itu untuk mengurangi kesalahan pengembalian buku di sekolah gitu. Jadi ini bisa Bapak Ibu lakukan di perpustakaan supaya mereka itu lebih terarah dan mereka juga tahu. Karena kan sebagian siswa maupun warga sekolah aja terkadang itu tidak tahu bahwa di perpustakaan itu ada yang namanya klasifikasi ya ataupun penempatan buku itu memang sesuai dengan raknya ataupun sesuai dengan kelompoknya. Jadi terkadang mereka juga tidak tahu. Makanya kita sebagai pengelola perpustakaan itu untuk sedikit bisa men-sharekan user education ini kepada siswa dan untuk guru biasanya untuk warga sekolah ayahnya baik itu untuk guru maupun tendik biasanya saya mengenalkan perpustakaan ataupun apa-apa saja yang ada di perpustakaan itu biasanya saya melalui media sosial perpustakaan gitu ya. Nah, perpustakaan saya gitu. Jadi saya nge-share-nya tuh di sana gitu. Jadi supaya bisa membantu teman-teman yang lainnya juga di dalam pengelolaan perpustakaan. Kemudian ada teknik 3 yang bisa kita lakukan, yaitu dengan bisa melibatkan siswa itu sebagai dari pengelolaan. Jadi supaya mereka itu tertarik untuk mengunjungi perpustakaan, alangkah baiknya itu supaya mereka itu mulai ada rasa seperti rasa memiliki perpustakaan tersebut. Jadi bisa dan kegiatan-kegiatannya itu kita itu bisa melibatkan mereka gitu ya untuk kegiatan-kegiatan gitu. Misalnya seperti klub literasi itu bisa di sekolah dibentuk klub literasi. Jadi sekarang ini memang apa namanya memang agak kurang sedikit ada wadah untuk mereka bisa berkumpul karena biasanya untuk perpustakaan sendiri hanya melakukan event padahal mereka itu masih pengen berlanjut di perpustakaan tetapi mereka itu tidak punya wadah sama sekali itu untuk mereka itu bisa tetap kembali datang ke perpustakaan. Dan kemudian juga adanya duta baca dan ini memang sangat bagus ya dilakukan di perpustakaan untuk pemilihan duta baca. Mungkin ini nanti yang versi saya gimana cara pemilihan duta literasi itu akan saya bahas nanti di slide praktik baik saya gitu.
Kemudian bisa juga dengan pengelola konten perpustakaan. Nah, jadi kita punya media sosial, jadi media sosial itu alangkah baiknya itu juga dihidupkan seperti itu ya. Jadi kegiatan-kegiatannya tuh, jadi setiap kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan itu baiknya itu juga diposting di media sosial perpustakaan seperti itu. Kemudian juga bisa melibatkan mereka itu di setiap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di perpustakaan. Jadi mereka itu merasa mereka itu memiliki rasa memiliki juga dan memiliki rasa kedekatan dengan pengelola perpustakaannya. Dan ini kegiatan-kegiatan ini juga bisa kita libatkan siswa itu dari awal ya. Kalau misalnya untuk tingkat SD mungkin lebih ke SD ataupun sederajat itu bisa dengan uh, melibatkan mereka itu langsung di kegiatannya langsung. Jadi boleh tidak melakukan perancangan kegiatan ataupun membantu layanan lainnya. Jadi mereka itu bisa langsung action untuk tingkat SD biasanya. Kalau untuk tingkat SMP itu sudah bisa kita libatkan. Walaupun perancangan belum ada, mungkin untuk membantu di bagian layanan itu sudah mereka itu sudah bisa kita libatkan gitu. Dan kalau misalnya untuk tingkat SMA, SMK ataupun MA itu sudah bisa kita libatkan itu secara kompleks gitu ya. Jadi mulai dari perancangannya, kemudian kegiatannya berlangsung maupun evaluasi itu sudah kita bisa uh, libatkan. Jadinya perpustakaan ini bukan hanya milik kita pribadi gitu ya. Jadi mereka juga ngerasa perpustakaan itu juga milik bersama. Jadi mereka happy datangnya ke perpustakaan. Jadinya perpustakaan itu agak lumayan sedikit lebih hidup karena mereka memang dilibatkan gitu. Dan ini ada juga lagi lebih ke yang nomor limanya, teknik nomor limanya. Jadi terkadang di perpustakaan itu uh, jadi untuk di perpustakaan itu sebenarnya tidak hanya berfokus hanya menyediakan buku paket saja ya, buku pelajaran saja. Akan tetapi juga bisa kita sediakan buku-buku yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu ini sambil sambil mendengar bisa langsung apa namanya di chat di kolom komentarnya kira-kira perpustakaan Bapak Ibu nih kebanyakan buku paket ataupun buku-buku yang lainnya. Itu bisa langsung diketik ya Bapak Ibu ya sambil berjalannya. Kemudian alangkah baiknya itu di perpustakaan itu juga menyediakan selain buku paket itu bisa kalau siswa ya siswa biasa kalau yang cewek-cewek itu sukanya novel-novel populer gitu ya jadi itu bisa disediakan juga jadi anggarannya kalau bisa itu juga selain pemenuhan buku paket juga adanya buku-buku penunjang mereka ataupun buku-buku yang bisa melahirkan ataupun menumbuhkan minat baca mereka kemudian bisa juga dengan komik edukatif gitu ya dan juga bisa dengan buku-buku pengembangan diri ya apalagi di apa namanya di generasi sekarang itu banyak yang Gen Z gitu ya yang mental health ya gitu ya jadi butuh buku-buku yang memang untuk pengembangan diri mereka biasa mereka suka tuh jadinya mereka itu bisa menerapkan apa-apa saja yang relate dengan kehidupan mereka dan juga bisa menyediakan buku-buku ringan nah kalau misalnya di tingkat SD itu bisa disediakan buku-buku koleksi anak gitu, buku dongeng, buku-buku cerita yang memang sangat ringan dan bergambar. Nah, biasanya untuk di perpustakaan itu bisa gitu. Karena memang di perpustakaan kami juga kami ada bangun ada satu rak khusus itu memang khusus itu koleksi anak ya, walaupun di perpustakaan kami memang untuk SMK ya di bidang SMA-nya gitu, tetapi juga kami di sini itu juga menyediakan buku-buku yang memang bisa untuk anak kecil gitu ya, buku-buku yang bisa bermain storytelling, mungkin ada gurunya, ada orang tuanya. Jadi biasanya di perpustakaan kami itu uh, yang seperti sekarang ini juga itu ini memang lokasi saya sekarang itu sedang berada di perpustakaan di lantai 2-nya, di lantai satunya sedang dipakai oleh orang tua siswa untuk melakukan daftar ulang ya penerimaan siswa baru. Jadi mereka terkadang juga bawa anak-anak mereka yang masih kecil. Nah, jadi di saat seperti itu orang tuanya itu bisa sekalian membacakan ataupun memberikan buku bacaan kepada anaknya gitu. Makanya kita buat satu rak itu khusus untuk koleksi anak supaya juga mudah terlihat dan mudah untuk orang tua yang datang ke perpustakaan itu untuk bisa membaca buku tersebut walaupun buku tersebut hanya boleh dibaca tetapi tidak boleh dipinjamkan gitu ya. Oke, kemudian ada teknik nomor 6.
Jadi buat kegiatan literasi yang sederhana tetapi konsisten. Ya, jadi terkadang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu nggak perlu harus wow, nggak perlu harus keren gitu. Tetapi juga bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang memang konsisten seperti itu ya. Misalnya kayak rekomendasi buku mingguan, pojok baca tematik, ataupun bisa juga dengan diskusi santai ataupun tantangan membaca. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan itu hal-hal yang sederhana itu bisa misalnya juga bisa dibuatnya kegiatan-kegiatan yang memang seperti hari kunjungan gitu ya. Jadi biasanya ada beberapa sekolah itu yang memang sudah terapkan bekerja sama dengan kurikulumnya sekolah untuk dibuatkannya tuh jadwal rutin siswa-siswa untuk mengunjungi perpustakaan itu per kelas. Itu bukan untuk pembelajaran ya, tetapi mereka itu dibebaskan baik itu untuk berdiskusi maupun untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya maupun untuk membaca ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti itu. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang bisa Bapak Ibu laksanakan di perpustakaan dan saya sudah merangkumnya gitu ya. Seperti kalau misalnya untuk tingkat SD, min ataupun sederajat itu bisa kegiatan-kegiatan yang tentang storytelling. Biasa mereka masih suka. Terkadang mereka itu masih sangat kurang mau membaca, akan tetapi untuk mendengarnya tuh mereka suka gitu ya. Mereka suka. Jadi itu bisa dengan adanya kegiatan storytelling, bisa juga dengan kegiatan mewarnai itu juga boleh, kegiatan lomba membaca nyaring juga boleh, terus itu juga bisa dibuat pohon literasi dan biasanya untuk pohon literasi kayaknya ini semua jenjang sekolah itu dilaksanakan gitu ya. Jadi ada buku-buku yang memang sudah siswa baca, mereka kemudian mereka itu merangkumkan dengan gayanya mereka tersendiri gitu ya. Kalau misalnya untuk SMA itu bisa full panjang gitu, full beberapa kalimat. Kalau SD mungkin cukup beberapa kalimat saja ataupun cukup beberapa kata saja. Misalnya mereka sudah baca buku apa gitu, buku cerita tentang apa, jadi boleh ditulis beberapa kata saja untuk bisa di apa namanya ditempelkan di pohon literasi. Kemudian juga bisa dengan menonton film edukasi ya dari buku-buku cerita yang mungkin juga ada di perpustakaan itu juga bisa dilakukan. Kemudian bisa bisa juga dengan perpustakaan keliling mini ya, mungkin di tempat Bapak Ibu dekat dengan perpustakaan daerah itu bisa bekerja sama ataupun membuat MOU ataupun mengundang mereka itu untuk bisa datang ke perpustakaan. Nah, biasanya tuh untuk tingkat SD, SMP mereka itu masih sangat menarik ya untuk mengunjungi untuk mendatangi perpustakaan keliling tersebut, apalagi perpustakaan keliling tersebut memang langsung dibawa langsung datang ke sekolahnya gitu ya. Kemudian untuk SMP itu juga sudah mulai bisa untuk bedah buku sederhana, kemudian bisa juga dengan lomba puisi, wisata literasi. Nah, wisata kalau yang tadi itu untuk tingkat SD mungkin agak susah membawa siswanya itu untuk ke perpustakaan daerah, itu bisa juga yang tingkat SMP maupun SMA itu untuk membawa siswanya itu ke perpustakaan daerah tersebut. Karena mungkin kalau di perpustakaan sekolah Bapak Ibu ataupun sekolah saya juga agak minim ya koleksi-koleksinya, kemudian fasilitas-fasilitasnya juga agak lumayan minim. Jadinya itu bisa kita laksanakan di apa namanya di study tour ke tempatnya langsung ataupun karwis ya, karya wisata bisa langsung datang ke sana gitu. Kemudian juga kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu ataupun di daerah Bapak Ibu ada museum yang bisa dikunjungi, itu juga bisa. Cuman tadi yang untuk kunjungan itu kayaknya kalau saya lihat di media sosial, baik itu di Provinsi Aceh maupun di provinsi yang lainnya, kayaknya sudah banyak juga siswa yang dari TK malah dari kecil itu sudah dibawa tur ke perpustakaan daerah gitu. Itu ada juga sih. Jadi nggak meski untuk tingkat SMP atau SMA aja. Kalau misalnya Bapak Ibu siap, itu juga bisa. Dan kegiatan-kegiatan ini semua itu tentunya perlu adanya kolaborasi ya, kolaborasi antara kita dengan guru gitu ya. Guru kelas mereka mungkin untuk membawa siswa ke sana gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini kita memang perlu adanya kolaborasi ya, baik dengan siswa maupun dengan sekolah maupun lebih bagus lagi dengan pihak yang lainnya gitu ya. Karena konsistensi ini lebih konsistensi untuk kegiatan-kegiatan ini lebih berpengaruh ya, lumayan sangat berpengaruh untuk siswa supaya mereka melihat perpustakaan itu bahwa
perpustakaan itu lumayan sangat menarik, aktivitas-aktivitasnya banyak yang bisa dilakukan. Kalau untuk tingkat SMA tuh udah bisa naik level sedikit gitu ya, udah bisa naik level, misalnya kayak kegiatan workshop menulis mungkin, karya tulis ilmiah. Mungkin kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu juga sudah ada podcast, udah ada ruang podcast, itu juga bisa melibatkan melibatkan siswa itu untuk bisa membangun podcast tersebut gitu ya. Dan sekarang itu juga bisa dengan pelatihan-pelatihan desain misalnya yang paling mudah mungkin desain Canva itu juga bisa dilaksanakan di tingkat SMA, SMK ataupun MA ataupun sederajatnya itu bisa kita laksanakan. Jadinya mereka bisa menghidupkan media sosial mereka juga dengan informasi-informasi yang mereka buat nantinya gitu. Kemudian ada teknik 7. Nah, tadi kita ada sikap pustakawan ya. Jadi ini ada penjelasannya lagi seperti mereka itu akan datang ke perpustakaan itu apabila apa namanya tempat yang mereka datangi itu adalah tempat yang memang mereka itu dikenal, dihargai gitu ya. Jadi silahkan menyapa mereka. Misalnya kita agak susah nih untuk menghafal nama ataupun apa. Jadi mungkin menjadi PR ya buat kita untuk mengingat siswa ini siapa namanya gitu ya. Jadi untuk ke depan di saat mereka datang, kita sapa mereka, kayaknya mereka senang. Kayaknya bukan mereka aja yang senang. Kita mungkin dulu di saat kita masih dunia sekolah gitu, di saat kita disapa namanya, kita pasti ngerasa pengen datang lagi besoknya gitu ya. Jadi mereka itu ngerasa ngerasa deket gitu ya, ngerasa bahwa yang bekerja di perpustakaan itu orangnya asik, humble dan peduli gitu ya. Jadi nggak menakutkan seperti yang dibayangkan sebelumnya ya. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya juga, mungkin termasuk saya juga ya, di saat saya dulu masih SD, SMP, saya nggak kurang mau ke perpustakaan. Karena kenapa? Gaya orang yang bekerja di perpustakaan tuh agak jutek, judes, marah-marah aja kerjaannya kadang-kadang sering ngusir gitu ya. Ini ngapain nih di sini? Silahkan balik kelas ataupun apa marah-marah ya. Dan itu jadinya mereka itu agak kurang happy jadinya untuk datang ke perpustakaan karena mereka sudah takut duluan nih. Jadi gimana cara kita itu untuk supaya mereka datang sedangkan kita aja di saat mereka datang aja kita tidak menyambutnya itu dengan baik gitu. Jadi itu bisa dan ini menjadi tantangan ya yang bagi kita itu yang memang bukan basic guru ya tentunya mungkin kalau misalnya untuk guru itu memang sering ya berinteraksi dengan anak-anak. Makanya kalau saya di sekolah itu saya sangat suka berinteraksi dengan anak-anak di perpus. Jadinya mereka itu menjadikan kita itu sebagai orang tua mereka juga ataupun abang mereka juga. Jadinya mereka bisa bercerita dengan sesuka hati mereka tanpa kita mengejas. Terkadang mereka itu bercerita bukan bukan apa namanya bukan untuk langsung dikasih jawaban bukan tetapi mereka terkadang cuman pengen didengar saja sudah cukup gitu ya mungkin mereka apalagi mungkin beberapa sekolah itu yang full day kayak di sekolah saya juga full ya sekolahnya ya, dari pagi sampai sore gitu ya jadi waktu mereka itu juga sangat minim di perpustakaan makanya bagusnya juga di perpustakaan itu memang kalau memang tempatnya agak luas sedikit itu bisa dengan dibuat satu area itu yang memang mereka itu bisa makan ya, makannya itu lebih ke makan makanan ringan ya, bukan makanan yang berbau gitu. Jadi bisa makanan yang kecil-kecil lah yang biasa mereka makan, minum, itu biasanya saya memang ada tempat khusus itu yang mereka itu bisa membawa makanan tersebut. Jadi mereka bisa sambil bercerita, membaca, ataupun berdiskusi dengan kita mungkin itu bisa. Jadi alangkah baiknya itu di perpustakaan itu nggak monoton kali gitu ya. Jadi bisa juga dengan adanya lokasi-lokasi tertentu itu di mana mereka itu bisa membawa makanan-makanan mereka yang ringan itu ya. Kemudian ajak ngobrol ringan tadi sudah, kemudian ingat frekuensi bacaan mereka. Jadi terkadang kita harus mengingat juga nih ada beberapa orang yang suka bukunya, baca bukunya apa. Jadi terkadang kita harus fokus ya di saat mereka datang ke perpustakaan itu buku apa sih yang mereka baca. Jadinya di saat mereka datang lagi kita tahu nih buku apa yang memang sedang mereka minati dan kita itu bisa membantu mereka. Jadi di saat awal saya bekerja di perpustakaan ini juga ada satu siswa yang demen kali itu untuk buku-buku komik gitu ya. Jadi setiap datang ke perpustakaan itu dia maunya itu siswa ini maunya tuh buku tentang itu. Jadi kita bisa membantu mereka. Jadi itu bisa dihidupkan ya. Jadi tugas kita itu
Jangan hanya mencatat. Biasanya kita agak sedikit meluangkan waktu ya, mungkin di saat belum jam-jam berkunjung ataupun belum jam datang ke perpustakaan itu mungkin kita bisa fokus ya, fokus bekerja, menyelesaikan apa-apa saja tugas-tugas kita yang belum selesai. Dan di saat jam istirahat ataupun di saat ada siswa yang berkunjung ke perpustakaan itu alangkah baiknya kita meluangkan waktu sedikit nih, ataupun bukan sedikit, memang meluangkan waktu yang banyak supaya mereka itu terasa keberadaan kita. Jadi jangan sampai kita bekerja di perpustakaan, di saat mereka datang kita sibuk sendiri ya, sibuk sendiri bekerja, kecuali ya memang kerjaan itu memang yang harus prioritas kita lakukan dengan cepat, itu mungkin nggak masalah kalau memang itu harus dilakukan di jam-jam yang dimana di saat mereka datang ke perpustakaan. Tapi baiknya itu memang kita luangkan waktu. Jadinya biasanya pun saya di saat jam waktu istirahat ataupun jam waktu isoma, saya tuh memang nggak pegang kegiatan sama sekali, nggak bekerja, nggak apa namanya, nggak bekerja mengolah ataupun buat kegiatan-kegiatan yang lain lagi. Jadi saya cuma fokus untuk meladeni ya, meladeni siswa-siswa ini, baik mereka untuk berkomunikasi ataupun mau mereka mau jadi. Terkadang kita gimana ya, kerja di perpustakaan ini ada beberapa profesi ya, profesi yang kita lakukan. Terkadang kita jadi apa namanya, jadi guru BK gitu ya, kita mendengar mendengar semua curhatan mereka gitu. Kadang-kadang kita jadi sapam gitu ya, sapam bagi mereka gitu. Kemudian jadi apa lagi ya, iya itulah sapam, sapam apa namanya, sapam untuk menjaga barang-barang mereka, karena terkadang beberapa siswa itu yang datang ke perpustakaan itu untuk titip barang kayak gitu. Itu kayaknya memang hampir semua sekolah itu sering terjadi gitu ya. Oke. Dan kita sekarang itu masuk ke praktik nyata saya. Ini praktik nyata yang memang sudah saya laksanakan gitu ya, laksanakan di perpustakaan saya gitu ya. Jadi di awal saya ini udah fokus bercerita nih, ya, udah fokus bercerita itu lebih ke awal mula saya bekerja di perpustakaan ini. Jadi saya mulai bekerja di sini itu pada tahun 2022, di pertengahan ya, di pertengahan pertengahan tahun saya bekerja di sini itu. Kemudian saya itu lebih fokus ke situasi ya, situasi saya melihat apa-apa saja sih yang bisa saya lakukan di perpustakaan tempat saya bekerja gitu ya. Dan rupanya situasi di saat saya bekerja di sini itu masih adanya uh, bahwa perpustakaan ini masih sering dianggap sebagai tempat menyimpan buku gitu ya. Jadi ya, dan memang fakta itu ya, di saat saya bekerja di sini tuh ada lumayan banyak rak itu memang dipenuhi dengan buku-buku paket semua, dan buku paket itu memang buku paket yang memang tidak digunakan lagi gitu ya. Kalau buku paket yang masih digunakan biasanya itu di awal semester kita memang bagikan untuk siswa. Tapi ini buku yang di apa namanya, yang ada di perpustakaan itu memang buku-buku yang memang sudah jadul, sudah zaman kali ya. Cuman karena kita nggak berani untuk pemusnahan, karena kan itu masuk ke pendataan sekolah ya di Sarpras, jadinya buku tersebut ya terletak di situ, dan nyatanya memang yang nggak dipakai sama sekali buku tersebut gitu. Itu situasi yang memang saya hadapi. Kemudian di saat awal saya bekerja di sini juga sepertinya ya belum ada kegiatan sama sekali nih yang dilakukan di perpustakaan. Jadi perpustakaan hanya berfokus pada pengolahannya saja. Walaupun di perpustakaan kami juga uh, saya ingin ikut juga ya yang Mbak Perpus yang sekarang itu kan lagi ngebahas tentang SLIM gitu. Jadi itu memang sudah kami di awal saya masuk kerja kemari itu memang sudah adanya program, sudah adanya aplikasi tersebut ya, dan itu memang sangat memudahkan. Jadi Bapak Ibu kayaknya memang perlu menggunakan salah satu aplikasi tersebut gitu. Jadi bisa memakai aplikasi Slim ataupun List Slide ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu, itu juga bisa digunakan, dan itu lumayan sangat membantu kita sekali sebagai pengelola perpustakaan. Jadi walaupun yang manual tetap harus ada ya. Terkadang kenapa saya bilang manual harus ada? Karena pernah kejadian dulu di perpustakaan saya ya, cerita dari orang yang bekerja di perpustakaan ini sebelumnya itu pernah kehilangan data yang di aplikasi itu selama dua tahun ya, 2 tahun. Jadi 2 tahun itu hilang hilang memang hilang full data semua. Makanya tetap harus adanya yang manualnya. Jadi nggak boleh hanya fokus kepada aplikasi tersebut kayak gitu. Jadi itu memang harus ada. Makanya di saat beberapa tahun kemudian itu baru dicoba lagi. Cuman kan waktu kita jadinya terbatas ya.
Dan di saat hilang data seperti itu, kita harus mulai dari awal. Makanya kita terkadang di saat kita memakai suatu aplikasi itu harus betul-betul fokus untuk mempelajarinya gitu ya. Karena kan kayak di aplikasi Slim itu kan juga ada apa namanya membackup data ya. Jadi harus sesering mungkin juga harus membackup data. Karena sayang di saat Bapak Ibu misalnya sudah menginput buku 2000-an lebih dan aplikasinya error, datanya hilang, itu ya nggak ya kita harus ngulang dari awal. Jadi bagusnya itu kita harus betul-betul memahami aplikasi tersebut. Jadi ini saya sarankan nih untuk bisa belajar nih sama Mbak Perpus nih untuk gimana caranya mengelola menggunakan aplikasi tersebut. Jadinya data-data kita nantinya juga masih lumayan sangat aman gitu ya. Dan saya juga karena di perpustakaan saya itu sudah menggunakan aplikasi, jadinya saya mempunyai ide itu untuk kan di sekolah biasanya sudah ada yang domainnya sekolah gitu ya, domainnya websitenya sekolah. Jadi dulu saya sempat nebeng ya, sempat nebeng. Jadinya saya minta subdomainnya dari sekolah itu untuk supaya aplikasi ini nggak cuman terotomasi, tetapi juga bisa di online kan. Tapi itu harus dipastikan itu bahwa apa namanya bahwa websitenya sekolah itu dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Karena rupanya setelah saya sudah online itu selama 2 tahun uh, rupanya apa ada errornya gitu, ada errornya ataupun pernah dibajak kalau nggak salah website saya di sekolah itu jadinya. Tapi untungnya saya memang sudah komunikasi sama beberapa orang teknisi karena di sini juga dulu memang ada jurusan jaringan ya. Jadi di saat saya sudah mau berpindah dari sekedar otomasi ke online-nya, saya minta siswa tuh untuk selalu menge-save data-data yang sudah di-input di aplikasi tersebut. Makanya alhamdulillahnya kemarin itu sempat kewalahan juga yang karena datanya tuh memang udah hilang semua gitu di website tersebut karena memang error nggak bisa dibuka sama sekali gitu ya. Jadi saya minta bantu ke siswa saya, ke teknisi juga untuk kami mengambil data tersebut kembali dan kembali ke otomasi. Jadinya kan sampai sekarang ini berarti tetap harus perlu ya otomasi itu gitu ya, harus perlu otomasi dan manual itu juga harus ada datanya, jangan sampai datanya itu nggak ada sama sekali gitu, jadi agak susah untuk kita apa namanya untuk kita menginputnya kembali gitu. Kemudian ada tantangan nih, tantangan yang saya hadapin itu terkadang beberapa orang ya, beberapa orang sedikit gitu, sedikit orang yang bekerja di perpustakaan ini maunya itu masih memakai mindset yang lama gitu. Jadi maunya kita itu bekerjanya cuma mengolah buku saja. Kalau ada buku ya diolah, kalau nggak ada ya udah duduk-duduk aja gitu. Makanya kita sebagai yang bekerja di perpustakaan itu terkadang juga harus mau sedikit berusaha lah. Yang biasanya mungkin masih pakai mindset lama. Makanya makanya sampai sekarang ini kan masih ada yang identik bahwa orang yang bekerja di perpustakaan itu nggak asik, habis itu kerjaannya memang sangat mudah. Karena kenapa? Karena kita nggak mau apa namanya mensosialisasi ataupun mengedukasi ataupun memberitahu, menginformasikan ke yang lain bahwa kerja di perpustakaan apa-apa saja. Makanya ini saya kalau dulu perpustakaan saya itu media sosialnya itu mulai ada itu tahun 2024, baru ada 2024 itu informasi-informasi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di perpustakaan itu kita posting. Dan untuk tahun ini karena saya sudah coba untuk yang Serenity-nya nih yang media sosial perpustakaan saya mulai aktifkan dan kayaknya sudah waktunya juga nih saya ketemu Mbak Mbak Perpus juga melihat konten-konten beliau yang lumayan sangat terinspirasi gitu ya. Jadinya saya pengen ikutan juga nih. Jadi untuk Bapak Ibu kayaknya bisa nih kalau misalnya lagi pengen ngembangin apa media sosialnya supaya bermanfaat ya. Karena saya juga terkadang dulu mikir, terkadang kita dulu kalau postingan-postingan di media sosial itu lebih ke kita pergi ke suatu tempat gitu foto ataupun foto sama teman-teman gitu ya. Jadinya saya sekarang itu sudah sedikit berusaha walaupun dibilang capek ya karena kita harus apa namanya pikiran kita tuh harus selalu berusaha gitu untuk membuat konten-konten yang bisa membantu teman-teman perpustakaan ataupun bisa mengedukasi teman-teman yang lainnya. Jadinya dulu yang IG saya itu cuman untuk ngeposting kegiatan-kegiatan, bukan kegiatan, ke foto-foto yang memang di suatu tempat, pemandangan ataupun apa, sekarang itu sudah saya alihkan menjadi
apa namanya media sosial yang bisa mengedukasi teman-teman yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu yang belum follow nih, yang belum follow bisa follow ataupun kita mau sharing-sharing nantinya di media sosial itu juga boleh. Jadi ini di atas slide ini memang IG saya ya, namanya Lutfi Arkan, itu cerita pustaka. Jadi itu memang banyak fokusnya itu membahas tentang perpustakaan, walaupun ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang memang kegiatan-kegiatan yang lainnya juga saya posting biasanya itu untuk mengedukasi teman-teman yang lainnya gitu ya. Itu mindset yang lama yang pertama. Kemudian yang keduanya itu tim pengelola perpustakaan itu masih kurang berkomitmen memberikan waktu, tenaga, dan ide. Misalnya ada beberapa pengelola yang bekerja di perpustakaan ataupun guru yang diperbantukan di perpustakaan ataupun kepala perpustakaan itu masih kurangnya komitmen gitu ya, maunya kerjanya santai aja gitu ya. Jadi berharapnya ke depan juga kita itu harus betul-betul berkomitmen, sedikit memberikan waktu untuk orang yang mau datang ke perpustakaan. Nah, misalnya kayak di perpustakaan saya itu kan siswa sekarang lagi fokus untuk tahun ini kan untuk buat konten. Nah, terkadang konten itu memang dibuatnya di saat jam pulang sekolah. Makanya terkadang juga saya pribadi itu juga harus meluangkan waktu untuk mereka itu untuk bisa menggunakan perpustakaan itu di saat waktu sekolah. Apalagi di sekolah saya itu lebih ke sekolah SMK itu kan lebih banyak prakteknya ya. Jadinya mereka itu kegiatan-kegiatan mereka itu sudah sangat luar biasa. Mereka tuh sekolah dari Senin sampai Sabtu itu full day itu dari pagi sampai sore gitu ya. Terkadang saya mengapresiasi mereka itu di saat jam isoma, mereka juga mau datang ke perpustakaan buat konten gitu ya. Apalagi di sekolah saya itu kan memang nggak boleh bawa HP, makanya terkadang gawai yang saya pakai sekarang itu juga dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan siswa, baik siswa untuk konten ataupun mau cari informasi ataupun apa. Jadi saya juga memberikan gawai saya ini kepada siswa saya itu di saat mereka butuh untuk mencari informasi ataupun membuat konten ataupun yang bisa mengedukasi teman-teman saya yang lainnya gitu ya. Dan yang terakhir dan ide juga harus ini ya, kita yang bekerja di perpustakaan juga harus fokus ke ide ya, ide tuh harus betul-betul digali gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan juga sekarang kan ada yang namanya ATM gitu ya. Kita bisa bisa mengamati kegiatan orang lain, kita bisa meniru dan kita bisa memodifikasi. Mungkin nanti setelah selain ini mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu di perpustakaan itu yang memang mungkin di sekolah Bapak Ibu juga sudah pernah dilaksanakan gitu ya, sudah pernah dilaksanakan, tetapi saya itu lebih mengemasnya itu lebih menarik menarik versi saya, walaupun itu kayaknya untuk menariknya itu nggak bakal cukup cuma di satu titik ini, jadi setiap tahunnya biasa saya akan lakukan pembenahannya gitu ya, apa-apa yang kurang di tahun ini kita perbaiki di setiap tahunnya ke depan gitu. Kemudian tim pengelola perpustakaan terbatas, kayaknya nih hampir semua sekolah gitu ya. Ada juga mungkin yang di sekolah tersebut memang nggak ada background sama sekali yang memang lulusan perpustakaan. Ada guru mungkin yang diperbantukan di sekolah, jadinya agak susah gitu ya. Cuma nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat media sosial saya. Di situ saya juga turut membantu Bapak Ibu yang bekerja di perpustakaan itu. Untuk tahun ini saya lebih fokus ngebahasnya itu tentang yang manualnya dulu gitu. Jadi untuk membantu pustakawan yang pemula. Mungkin untuk selanjutnya nanti baru coba dibahas tentang aplikasi ataupun yang lainnya. Jadi itu. Dan untuk pengelola perpustakaan terbatas ini kayaknya masih sangat sulit gitu ya, sangat sulit untuk diselesaikan ya. Dan itu memang harus ada kebijakan di suatu daerah dan itu juga pimpinan ya harus mau berkomunikasi itu. Dan kita juga bisa menyampaikan apa-apa saja kegiatan yang ada di perpustakaan. Kemudian ini yang saya laksanakan, langkah awal yang saya lakukan itu lebih ke observasi, saya melihat gimana perpustakaan, apa-apa saja yang kurang, itu saya lihat semua. Kemudian juga saya juga melakukan wawancara ya, baik itu dengan guru, tendik, maupun siswa. Jadinya saya itu mencari tahu apa-apa saja kebutuhan mereka dan apa-apa saja yang bisa diperbaiki di perpustakaan gitu. Kemudian, ya ini ya seperti yang saya bilang sebelumnya ya, kita itu terkadang harus mau menjemput bola, tidak hanya stay diam di perpustakaan. Jadi harus ada upaya memang kita lakukan untuk supaya perpustakaan kita itu hidup gitu. Dan ini masuk ke strategi budaya membaca.
strategi meningkatkan budaya baca. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang memang sudah saya lakukan, memang masih sangat sedikit ya, tapi ini memang rutin kami laksanakan di perpustakaan, misalnya seperti lomba poster literasi digital. Kalau ini memang salah satu program sekolah kemarin tuh dari program keberhasilan literasi yang ada di sekolah. Jadi ini kita libatkan siswa yang sebelumnya ini bukan kegiatan poster literasi digital sebenarnya. Ini lebih ke komik digital. Cuma setelah kami komunikasi sama guru-guru yang memang paham akan digital, sepertinya kayaknya yang cocok kita laksanakan di perpustakaan itu bukan komik digital, akan tetapi lebih ke literasi digital, karena memang di sekolah saya tuh memang ada jurusan animasi ya, karena di saat saya berfokus untuk membuat kegiatan komik digital, sepertinya yang akan menang gitu yang jurusan animasinya, untuk yang lain itu nggak kebagian gitu. Makanya saya coba terima saran dari guru-guru di sini maupun dari siswa untuk kegiatan awal yang bisa kita lakukan, yaitu kegiatan lomba poster digital gitu. Kemudian ada resensi buku, ini perwakilan kelas, itu bisa, kalau dulu nih jurinya itu lebih ke guru yang kami libatkan. Tapi kalau misalnya untuk lomba poster literasi digital ini kita ngundang orang luar nih untuk menjadi ini. Kemudian ada menghias sudut baca kelas, ini pojok pojok literasi gitu ya, pojok literasi kelas itu semua kelas. Jadi ini biasanya kita lakukan itu di saat setelah ujian itu berlangsung, biasanya di classmeet itu untuk kegiatan pojok literasi. Jadi semua mereka itu bisa berpartisipasi setiap di event-event yang dilakukan di saat classmeet setelah ujian. Kemudian ada pemilihan duta literasi. Nah, pemilihan duta literasi ini itu mulai dilaksanakan dulu di saya itu pada tahun 2022 ya. 2000 maaf, 2023 mulai saya laksanakan, dan dulu jurinya itu masih guru sekolah kita libatkan, ada yang guru bahasa Indonesia, ada juga kita libatkan tuh guru BK juga. Jadi untuk melihat branding mereka itu juga kita libatkan. Jadi itu memang uh, tanpa bayar gitu ya. Dan untuk tahun 2024, tahun 2025 itu saya sudah mencoba membuat kegiatan duta literasi ini untuk melibatkan orang luar gitu ya. Karena sekarang itu kan kalau misalnya di setiap daerah itu ada namanya Raja Baca Daerah, gitu, Ratu Baca Daerah. Jadi saya melibatkan mereka. Ada juga nanti kalau yang di ini melibatkan duta bahasa dari segi bahasa, ataupun yang konten kreator. Jadi dan kegiatan-kegiatan ini ya saya lakukan itu terkadang memang nggak ada budget ya sama sekali. Makanya saya tuh lebih ke memberanikan diri untuk mengajak teman-teman yang memang aktif di Provinsi Aceh ini, tepatnya memang di daerah saya tinggal itu, untuk mau berkontribusi untuk kegiatan saya ini. Dan biasanya saya langsung sampaikan bahwa, oh kami nggak ada budget nih ya, kira-kira bisa nggak dibantu. Jadi saya lebih ke berusaha seperti itu. Kemudian ada juga pemilihan library ambassador. Nah, gimana nih pemilihan library ambassador? Nah, biasanya kalau saya lihat di sekolah-sekolah ya, yang di provinsi saya itu, yang terpilih sebagai duta literasi ataupun duta baca biasanya mereka-mereka yang sering datang ke perpustakaan, sering pinjam buku di perpustakaan, terbanyak pinjam buku di perpustakaan itu langsung dinobatkan sebagai duta baca ataupun duta literasinya. Kalau saya ini berbeda, saya itu melihat di aplikasi ya, melihat di aplikasi siswa terbanyak tiga orang terbanyak peminjam buku dalam kurun waktu 1 tahun, itu mereka itu akan kita berikan reward dari perpustakaan walaupun kecil-kecilan ya. Kemudian gimana nih supaya mereka itu bisa dinobatkan sebagai library ambassador? Nah, mereka harus, jadi kita konfirmasi dulu. Jadi setiap tahunnya 3 orang ini saya panggil ke perpustakaan, saya konfirmasi mereka itu akan dapat reward tiga-tiganya. Tapi untuk dinobatkan sebagai library ambassador, mereka harus meresensi salah satu buku yang sudah mereka pinjam di perpustakaan berbentuk video, kemudian video itu diposting di media sosial. Jadi ini untuk pemilihan. Jadi yang terbaik penjelasannya melalui konten itu yang akan terpilih menjadi library ambassador. Jadi ikonnya perpus. Jadi ini memang orang-orang yang memang sering pinjam buku di perpustakaan dan sering membaca. Tapi untuk duta literasi ini biasanya saya tuh lebih lebih buka untuk umum kayak gitu. Jadi untuk mereka-mereka yang belum mencintai dunia perpustakaan, dunia membaca, akan tetapi mereka masih tertarik dengan dunia konten mungkin ataupun dunia menulis yang lainnya, itu kita buka di duta literasi ini. Jadi ini perwakilan dari setiap kelasnya. Jadi ini kita buat tuh seleksi karena pada tahun 2025 itu agak lumayan sangat banyak ya yang mau daftar. Jadinya saya buka
buka kembali gitu ya untuk diseleksi sama anak klub literasi yang di tahun sebelumnya. Jadi kami di perpustakaan itu cuman menerima 2-4 orang dari setiap jurusannya yang sudah diseleksi oleh kakak kelasnya gitu yang sudah tergabung di klub literasi itu untuk pemilihan library ambassador. Kemudian ada kegiatan literasi itu ini yang sudah saya lakukan ya, seperti user education tadi mungkin saya sudah jelasin ya. Kemudian bisa juga dengan membentuk klub. Jadi awal mula saya membentuk klub ini sebenarnya dari apa ya? Kan sebelumnya saya sudah pernah buat kegiatan lomba resensi buku, kemudian ada pojok literasi, ada pemilihan duta literasi yang pertama kali. Mereka itu terkadang gimana ya, masih masih pengen adanya di suatu wadah untuk mereka itu tetap melanjutkan aktivitas-aktivitas yang mereka sukai gitu. Jadi di tahun 2023 itu mulailah saya bentuk klub literasi. Itu dulu namanya masih penamaannya itu dari saya gitu. Jadi ambil nama umumnya itu lebih ke sahabat literasi. Dan di tahun 2024 itu kan sudah ada anggotanya. Jadi itu mulai ada perubahannya gitu. Jadi namanya tuh sudah Aksara Partner, sekarang udah generasi ketiga ya. Jadi mereka di sana tuh sudah buat bidang-bidang apa-apa saja gitu. Misalnya apa-apa saja nih yang tahun ini mereka lebih fokus kemana nih. Jadi kita buat bidangnya, ada bidang baca tulis, bidang konten, pojok ekspresi, itu kita buat bidang-bidangnya dan ada ketua klubnya juga gitu. Kemudian juga study tour ke perpustakaan wilayah, ini sudah saya lakukan juga ya. Ada juga, kemudian ada workshop penulisan antologi, itu dari workshop ini juga saya biasanya melibatkan partner saya ataupun kawan yang saya kenal dari luar, seperti yang sekarang ini nih saya lakukan gitu ya. Misalnya saya komunikasi sama Mbak Siwi, dan bisa terjalannya kegiatan ini gitu. Jadi ini juga saya lakukan dulu, saya komunikasi sama beberapa orang penulis, memang masih mereka menulisnya itu memang dari dasar belajarnya dan saya undang dan itu memang tidak ada bayaran sama sekali gitu ya. Jadi saya lebih ke mengapresiasi mereka itu lebih ke buat sertifikat mungkin ataupun ya sekedar snack lah untuk mereka bantu-bantu. Kemudian ada konten literasi juga dan ini lagi kita fokuskan untuk tahun ini ya, walaupun kadang-kadang terposting, kadang-kadang enggak gitu ya. Dan ini materi terakhir kita ya, slide terakhir kita itu lebih ke strategi promosi dan jejaring. Jadi kami di sini juga sudah buat media sosial. Mungkin Bapak Ibu yang belum follow, boleh follow akun kami karena di sini tuh berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di perpustakaan itu kita posting di media sosial. Jadi dulu namanya Perpustakaan SMK Negeri 1 Banda Aceh dan di saat sudah ada sahabat literasi yang generasi pertama, kita coba ubah namanya. Jadi ini Serenity Library ini juga dari siswa-siswa klub literasi ini yang menamakan. Jadi untuk media sosial ini juga bukan hanya saya ya yang mengelolanya. Jadi saya melibatkan siswa juga yang di bidang konten untuk mengelola media sosial ini gitu. Dan ini yang Bapak Ibu mau follow mungkin silakan di follow. Dan kegiatan-kegiatan ini tentunya juga harus adanya kolaborasi ya. Kita nggak bisa bekerja sendiri, kita bisa berkolaborasi dengan guru, dengan kurikulum mungkin ataupun yang lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sharing nih bersama Bapak Ibu. Saya juga masih baru belajar ya, baru belajar juga. Tapi saya tetap berkomitmen walaupun kegiatan-kegiatan hal yang sederhana yang kita lakukan, tapi berharapnya ke depan itu akan ada dampak dari hasil usaha kita sekarang ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sharing bersama Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya kayaknya saya kembalikan kembali ke Mbak Perpus nih, Mbak Siwi. Oke, baik. Terima kasih Kak Arkan atas penyampaiannya. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup menarik ya, ternyata perpustakaan itu nggak cuman sebagai tempat penyimpanan buku loh, ternyata juga bisa digunakan sebagai tempat yang asik nih, tempat yang seru. Kayaknya tadi saya waktu baca di, apa namanya, di CV-nya Kak Arkan, itu ada ini, apresiasi sebagai tenaga pendidik terfavorit ya. Wah, keren sekali. Karena biasanya jarang loh seorang pustakawan itu mendapatkan predikat seperti itu ya. Karena seperti tadi yang dibilang, kalau misalnya pustakawan itu biasanya dicap sebagai ya orang yang judes, galak seperti itu. Baik. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Atau mungkin
Jika ada pertanyaan atau terkendala sinyal bisa dituliskan di kolom chat. Baik, ini sepertinya sudah ada pertanyaan nih, Kak Arkan. Jadi nanti saya bacakan terlebih dahulu ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Eva Monika dari SMK Ma'arif NU. Pertanyaannya, Kak, kriteria duta literasi itu apa aja sih? Gitu. Kemudian yang kedua, ini ada dari Ibu Sri Suryaningsih dari UPT SD di daerah Medan. Pak, mana dulu yang perlu dibenahi untuk perpustakaan SD? Apakah tata ruang perpus, program, buku bacaan, atau apa ya? Mohon diberi pencerahan. Baik, silakan kepada Kak Arkan, dipersilakan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Eva Monika dari SMK Ma'arif NU Tirto ya. Mohon maaf ya Bu ya kalau misalnya ada salah pengucapan gitu ya. Jadi untuk kriteria duta literasi ini itu biasanya kami itu memang open recruitment gitu. Jadi bagi mereka-mereka yang memang tertarik untuk menjadi duta literasi itu kita buka secara umum terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya tetapi karena kami itu memang agak lumayan sangat besar yang pengen ikut karena sudah beberapa kali kita laksanakan di perpustakaan itu, jadi kita open recruitment-nya tuh di situ kita cantumkan kakak-kakak kelas mereka. Misalnya kalau di SMK itu kan ada jurusan animasi, jadi yang kakak kelasnya yang pernah bergabung di klub literasi itu siapa? Jadi kita taruh nomornya di situ. Jadinya nantinya mereka itu akan diseleksi terlebih dahulu oleh kakak kelas mereka yang sudah bergabung di klub literasi. Mereka nanti yang menentukan siapa yang layak untuk dikirimkan ke perpustakaan dan dinilai oleh juri profesional kayak gitu ya. Jadi untuk kriterianya tuh biasanya ada beberapa syarat nih yang memang kita laksanakan di perpustakaan kita. Misalnya mereka itu harus membuat satu video itu untuk mengedukasi tentang tentang pencalonan mereka itu sebagai duta literasi, kemudian program yang mereka akan laksanakan di saat mereka terpilih itu apa, itu juga ada. Kemudian juga kita penilaiannya tuh melalui ujian tulis. Jadi ada ujian tulisnya lagi. Jadi itu berhubungan dengan literasi yang dasarnya saja dulu. Kemudian nanti ada wawancara juga nih. Jadi wawancara kalau yang tadi itu yang nulis itu biasanya yang penanggung jawabnya tuh memang anak klub literasi yang sebelumnya gitu ya. Jadi mereka yang nantinya melihat adik-adik mereka itu untuk melakukan sesi menulis gitu, menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua itu melalui wawancara dan wawancaranya itu juga dari anak klub literasi yang sebelumnya. Jadi mereka nanti akan buat beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti itu, membuat pertanyaan, kemudian mereka nanti komunikasi sama saya lagi, itu pertanyaan ini udah sesuai nggak dengan kriteria yang memang kita butuhkan untuk menjadi the next duta literasi gitu. Dan nanti baru di hari H baru ada penilaiannya tuh melalui presentasi mereka. Jadi presentasi mereka itu di depan juri profesionalnya. Jadi untuk kegiatannya juga kita buat semenarik mungkin. Jadi untuk sound system kita adakan juga, kita pinjam dari sekolah. Untuk hadiahnya juga, kalau untuk hadiah biasanya memang agak minim ya, karena memang kayaknya hampir semua sekolah itu memang budgetnya tuh agak lumayan minim. Tapi itu nggak menjadi masalah kayak gitu. Jadi kita bisa lakukan hal-hal kecil itu yang kemudian nanti bisa berdampak. Jadi itu mungkin sih Ibu apa tadi Bu Sri ya? Bu Sri untuk bukan Bu apa tadi Bapak? Dari Kak Eva. Oh Kak Yova ya. Oke. Kemudian ada Bu Sri nih. Pertanyaannya mana dulu yang harus dibenahi? Apakah tata ruang perpus terlebih dahulu, program ataupun buku bacaan? Nah, kalau saran dari saya ya, akan lebih bagusnya itu yang diperhatikan terlebih dahulu tuh lebih ke tata ruangnya dulu gitu, tata ruangnya walaupun nanti administrasinya sambil berjalan gitu. Terkadang kan untuk mengatur tata ruangan itu kan fisik kita kan agak lumayan banyak ya untuk mengangkat ini itu, jadi agak lumayan berat gitu ya. Jadi itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga bisa apa namanya sambil dengan tata ruang itu kita bisa juga memperbaiki ADM-nya. Setelah itu udah oke, baru mulai lebih ke menyediakan kalau buku bacaan mungkin itu bukan bukan kuasa kita gitu ya. Kalau itu biasanya lebih ke sekolah gitu ya. Jadi kalau misalnya saran dari saya tuh kalau saya urutkan dari pertanyaan Ibu Sri Suryaningsih ini lebih ke pertama itu
lebih udah sesuai nih kayak kayak yang Ibu tulis yang pertama itu kita fokus ke tata ruang terlebih dahulu. Dengan adanya tata ruang, baru kita fokus ke programnya. Programnya apa? Program-program memang menarik yang bisa kita lakukan sehingga buku bacaan yang ada di perpustakaan itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Itu Bu Sri Surya. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Sri Suryaningsih? Oke, saya rasa penjelasannya sudah cukup jelas ya, dan saya juga sependapat dengan Kak Arkan bahwa yang pertama itu kita harus membenahi di bagian tata ruangnya terlebih dahulu. Karena kalau misal ruangnya itu belum nyaman, bagaimana nanti dengan siswa-siswa berkunjung ke perpustakaan? Baik, di sini sudah ada yang raise hand, ada Kak Faiza. Saya persilakan untuk on mic. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Siwi dan Kak Lutfi atas kesempatannya untuk saya bertanya. Izin Kak Siwi, Kak Lutfi, saya Faiza dari SMP Muhammadiyah 8 Jakarta. Saya izin jujur ya, kalau saya ini baru sebagai pustakawati itu baru 5 bulan Kak, dan background saya itu sebagai jurusan kesehatan masyarakat dan sudah mengikuti beberapa pelatihan perpus. Wah, ternyata tugas pustakawan nggak semudah itu ya. Nah, saya izin menyampaikan keadaan perpus di sekolah saya, Kak. Kalau untuk tata ruang, fasilitas buku, itu semua sudah tersedia, tapi rasanya belum ada kegiatan, Kak. Nah, kalau yang tadi dijelaskan Kak Lutfi ini ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang-orang eksternal. Dan saya sebagai pemula rasanya belum berani untuk melibatkan eksternal kalau mau mengadakan kegiatan baru. Perbaikan internalnya maksudnya proker yang cukup di internal aja gimana ya Kak program kerjanya? Yang maksudnya dimaksimalinya di internal dulu. Sama aku mau nanya yang klub literasi tadi, boleh nggak Kak itu tahapan sampai terbentuk klub literasi itu? Makasih Kak. Baik, terima kasih Kak Faiza. Dipersilakan kepada Kak Arkan. Ini cukup menarik ya. Oke, Kak Faizah, nih ada Kak Faizah nih ya. Ada Kak Faizah dari SMK Muhammadiyah Jakarta tadi ya. Bagus ya pertanyaannya, nggak masalah ya Kak ya, walaupun Kakak memang backgroundnya itu memang bukan pustakawan, tapi dengan pertanyaan tadi itu, bahwa Kakak itu memang punya keinginan nih untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang di perpustakaan. Salah satunya misalnya kayak kegiatan lomba, itu nggak masalah Kak. Itu kegiatan lombanya seperti yang saya lakukan sebelumnya itu memang hanya melibatkan di internal saja. Misalnya kayak kegiatan pemilihan duta literasi dulu, itu saya libatkan guru bahasa Indonesia, ada 2 orang, kemudian ada guru BK juga, itu boleh. Dan nggak masalah untuk tidak belum berani untuk melibatkan orang lain, itu tidak masalah. Dan itu memang kegiatan-kegiatan awal di saat saya bekerja juga, baru 5 bulan saya bekerja di sini, biasanya saya lebih ke membuka komunikasi itu dengan guru. Nah, kalau misalnya kayak misalnya saya buat kegiatan resensi nih, nah kalau misalnya untuk kegiatan resensi itu kan cocoknya kan kita libatkan guru bahasa Indonesia. Kemudian biasa sih guru bahasa Indonesia yang memang cocok untuk dilibatkan itu bisa kita komunikasi dengan mereka langsung gitu. Itu bisa melalui internal terlebih dahulu. Jadi nggak masalah untuk Kak Faiza itu untuk sementara ini boleh kita fokuskan dulu untuk kegiatannya tuh dilibatkannya tuh orang internal dulu ataupun bisa juga yang eksternal tapi yang memang Kak Faiza sudah kenal gitu bisa. Itu nggak masalah juga. Dan nanti kalau memang sudah pede untuk mengejak yang lain, nah, itu lebih bagus gitu ya, karena saya sekarang juga insya Allah nanti di hari Selasa ini itu akan melaksanakan kegiatan pembuatan konten gitu ya bersama influencer yang ada di Aceh dan saya itu lebih ke berani sih. Biasanya langsung saya misal lihat konten-kontennya menarik dan itu sangat mengedukasi sekali, jadinya saya langsung DM, saya komunikasikan langsung gimana di sekolah saya, gimana budgetnya ataupun apa, saya langsung ngebahas kayak gitu. Itu bisa. Kemudian tadi itu lebih ke gimana ya, gimana cara bentuk klub literasi ya Kak ya. Jadi klub literasi itu sebenarnya itu memang belum belum ada di pikiran saya untuk membentuk klub literasi. Jadi kejadiannya dulu di tahun 2023 itu memang saya buat kegiatan pemilihan duta literasi dan melibatkan guru sebagai jurinya. Dan setelah kegiatan itu dari pihak sekolah rupanya di tingkat kotanya itu ada kegiatan festival literasi sekolah, sedangkan di perpustakaan itu sangat lumayan minim pustakawannya. Jadi kami cuma 2 orang di perpustakaan, jadinya untuk
apalagi saya masih baru, untuk berkenalan sama siswa aja saya belum terlalu kenal kayaknya. Jadi untuk gimana caranya supaya saya itu bisa supaya saya bisa melaksanakan kegiatan festival ini yang melibatkan siswa yang akan dikirim ke kotanya. Jadi setelah saya pikir, karena di yang yang anak literasi pertama ini, yang pemilihan duta literasi pertama ini, saya melihat mereka-mereka itu punya keinginan itu untuk membantu temannya untuk persiapan kegiatan festival literasi. Jadi dari situ sebenarnya mulai adanya klub literasi itu. Itu memang dari hasil keinginan mereka itu untuk membantu teman. Dan setelah saya komunikasi dengan teman saya di Perpus, alangkah baiknya itu langsung bentuk terus klub literasi, karena memang mereka itu pengen adanya suatu wadah. Jadinya sampai sekarang itu semakin lumayan sangat banyak yang pengen gabung di klub literasi. Jadinya kami untuk sekarang itu pun untuk merekrut tim literasi itu kami open recruitment dulu di media sosial, kami kirim juga melalui WA apa namanya grupnya siswa. Jadi bagi mereka yang mau ikut itu silakan daftar, dan nantinya kita akan seleksi lagi gitu. Yang seleksinya biasanya itu langsung dari klub literasi yang sebelumnya sesuai dengan bidang yang ingin kita bentuk. Jadi gitu Kak Faiza untuk pembentukan klub literasi pertama. Dan dari situ nanti baru baru kita sering adanya perjumpaan-perjumpaan dengan mereka. Jadi kita menggali ide-ide kreatif mereka itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu Kak Feza yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk Kak Feza yang memang bukan basic perpustakaan, ya nggak apa-apa. Kita kita yang tim pustakawan ini siap membantu teman-teman yang memang baru bekerja di perpustakaan. Jadi kami juga dulunya bekerja di perpustakaan itu berbeda ya antara teori sama praktek. Bahkan kalau sekarang itu kan di perpustakaan sekolah itu kan kita harus serba bisa gitu ya, harus multitasking, multi talent gitu ya. Kalau misalnya untuk yang di perguruan tinggi ataupun di perpustakaan daerah itu memang ada bidang-bidangnya tersendiri. Nah, kalau kita nih udah jadi superhero ini semua kita pegang gitu ya. Jadi dokter buku lah yang rusak buku. Jadi apalagi semua profesi itu kita harus ada gitu sebagai pustakawan sekolah ataupun pengelola perpustakaan sekolah. Gitu sih Mbak Kak Faizat ya. Baik, Oke, gimana sih Kak Faiza? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah udah jelas. Ya betul, kita harus multi talent. Kaget Kak. Langsung relate banget. Oke, terima kasih Kak Arkan dan makasih Kak Siwi kesempatannya. Baik, terima kasih kembali. Jadi emang ini ya maksudnya ya kalau misal masih awal ya saya dulu pun juga seperti itu gitu loh. Kalau misal mau ngelibatin orang luar tuh takut gitu loh karena ya perpustakaannya masih seperti ini. Saya dulu juga sempat minder juga sih, tapi ya sudahlah kalau misalnya kita minder nggak mau mencoba ya kapan kita akan maju gitu ya. Baik, kita lanjut. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Desi dari SMA Negeri 2 Majalengka. Pak, apa saja kegiatan yang termasuk kegiatan peningkatan pemanfaatan perpustakaan oleh warga sekolah? Ini ada dalam instrumen akreditasi perpustakaan sekolah. Baik, dipersilakan kepada Kak Arkan. Mbak Siwi boleh diulang tadi di mana? Di pertanyaan dari siapa tadi? Peningkatan pemanfaatan. Baik, Boleh diulang sekali lagi? pertanyaan dari Kak Desi Desi dari ya. SMA Negeri 2 Majalengka terkait dengan apa saja yang termasuk dalam kegiatan pemanfaatan perpustakaan oleh warga sekolah. Gitu. Ya, baik. Jadi terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Desi dari SMA 2 Majalengka tadi ya. Jadi kan pemanfaatan perpustakaan itu dengan apa namanya pembelajaran ya, pembelajaran yang dilakukan di perpustakaan itu masuk ke dalam peningkatan pemanfaatan perpustakaan. Nah, biasanya di beberapa perpustakaan sekolah itu jarang adanya kegiatan itu yang siswa bersama guru itu melaksanakan aktivitas pembelajaran. Jadi alangkah baiknya itu jadi kan biasanya itu kan ada hari kunjungan. Nah, kalau misalnya hari kunjungan itu biasanya lebih ke siswa dan guru membaca apa yang mereka sukai gitu. Itu memang wajib ya yang harus dilakukan. Tapi untuk pembelajaran ini, itu guru membawa siswa ke perpustakaan dan melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran dan dilakukan itu di dalam perpustakaan. Jadi itu juga masuk ke dalam peningkatan pemanfaatan perpustakaan. Kemudian bisa juga kalau misalnya di perpustakaan itu ada komputer penelusuran informasi. Nah, di saat ada siswa yang datang ke perpustakaan itu dan menggunakan
fasilitas tersebut itu juga sudah masuk ke dalam pemanfaatannya. Makanya biasanya kalau saya itu sekarang tuh lagi suka posting-postingnya tuh lebih ke administrasi awalnya gitu. Misalnya ada format itu guru yang datang ke perpustakaan itu berapa jumlah siswanya, terus mereka belajar apa, dan dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu kita buat dalam bentuk dokumen gitu. Kalau misalnya untuk yang komputer juga seperti itu. Misalnya ada komputer di perpustakaan, bagi yang mau pakai silakan pakai, tetapi kita harus buat satu format itu yang mereka itu mengisi nama mereka, kemudian mereka mengisi materi apa ataupun penelusuran apa yang mereka sedang cari, jam mereka pakai itu jam berapa, jam selesai itu jam berapa. Itu juga masuk ke dalam pemanfaatan perpustakaan, Mbak Desi. Baik, dari Kak Desi, mungkin apakah ada yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut? Oke, saya rasa sudah sangat jelas ya pemaparan dari Kak Arkan. Wah, ini ada cukup banyak pertanyaan nih, Kak. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Kak Nopianti dari SMA. Ini gimana bacanya? IPMS gitu ya. Mohon maaf kalau saya agak salah ini. Baik, bagi perpustakaan bersama SMA dan SMK, apa praktik baik yang bisa dilakukan? Dan bila ada siswa yang telat mengembalikan buku, bentuk sanksi yang diberikan oleh Kak Lutfi, apakah denda atau hal yang lain? Karena sampai sekarang saya masih ragu untuk menerapkan denda walaupun di tata tertib tertulis. Terima kasih. Silahkan Kak Arkan. Oke, baik Kak Nopi. Ini digabung berarti ya antara SMA dan SMK gitu ya. Jadi perpustakaannya itu untuk praktek baiknya yang bisa dilakukan itu ya mungkin ya seperti yang tadi ya. Mungkin perpustakaan itu bisa dikunjunginya itu dikasih jadwal gitu. Misalnya hari ini dari SMA yang masuk, ke depan SMK yang masuk, ataupun hari ini belajarnya tuh tentang apa. Misalnya hari ini dari SMA tuh belajar tentang resensi buku gimana, SMK itu besoknya itu belajar yang dari SMK-nya tentang resensi buku. Dan nanti untuk supaya kita tahu program kita berjalan dengan baik atau tidak, itu bisa dilakukan lomba. Misalnya lomba tentang resensi buku itu boleh. Karena kan tadi kan Bu Nopi tadi udah buat kegiatannya gitu ya, udah buat kegiatannya apa-apa saja yang bisa dilakukan siswa. Jadi alangkah baiknya itu memang harus adanya program keberhasilan literasi yang dilakukan di sekolah Bu Nopi gitu. Jadi itu bisa dibuat lomba kecil-kecilan kayak itu. Kemudian kalau misalnya untuk buku ya, itu kayaknya menurut kebijakan masing-masing gitu ya, untuk dendanya gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang di Banda Aceh sekarang, di tempat saya bekerja, itu memang saya tidak berlakukan lagi untuk mereka itu untuk membayar denda. Akan tetapi biasanya mereka itu lebih ke apa ya, lebih ke sanksinya itu kalau misalnya dari perpustakaan wilayah yang ada di Provinsi Aceh sendiri, misalnya mereka telat 1 minggu, jadi dalam 1 minggu ke depan mereka nggak bisa pinjam buku dulu, jadi baru bisa bisa pinjam buku tuh uh, minggu depannya lagi. Itu sih sanksi, walaupun yang sebelumnya sebelum aturan itu ada, itu memang ada sih sanksi yang kita lakukan, misalnya bayar denda 1 buku 500 per hari. Tapi dengan keluarnya surat edaran untuk di Provinsi Aceh sendiri itu memang sudah tidak kita lakukan lagi untuk dendanya tuh dalam bentuk berbayar ya, tapi ya bisa aktivitas-aktivitas yang lain. Malah saya tertariknya dulu ada yang dari sekolah kawan saya, beliau itu bekerja di SD ya. Di SD dia itu biasanya kalau misalnya ada siswa yang telat balikin buku, biasanya dia itu lebih ke minta anak-anak ini menghafal satu surah Al-Quran gitu. Kayaknya itu menarik juga ya bisa dilakukan gitu ya. Jadi siswa-siswa ini di saat mereka telat 1 hari, nanti mereka harus setor hafalan, mau surat apapun itu bebas gitu. Cuman kalau di SMA, SMK, kayaknya bisa juga sih dilakukan. Tapi biasanya mereka tuh pasti ketakutan ya ke depannya nggak mau datang lagi. Tapi kalau misalnya anak SD itu biasanya ya mereka suka gitu ya. Karena kan di waktu mereka itu kan memang di waktu-waktu mereka itu lagi seru-serunya menghafal gitu ya. Jadi perpustakaan itu menjadi wadah untuk mereka itu bisa menyetor hafalan mereka. Terkadang memang kawan saya cerita itu malah memang sengaja bukunya memang ada di bawah dan memang harus dikembalikan di hari itu, dan kawan saya tuh memang melihat juga buku itu memang ada di tangan dia. Cuma dia memang maunya itu nggak mau mengembalikan dulu karena dia memang pengen jumpa dengan pustakawan tersebut ataupun yang pengelola perpustakaan tersebut untuk bisa menyetor hafalan gitu. Jadi itu sih
Bu Nopi. Baik, wah ini cukup menarik ya kalau misalnya harus store hafalan, tapi mungkin kurang sesuai jika untuk di jenjang SMA dan SMK seperti tadi. Kalau misalnya di tempat saya sendiri, denda itu masih berlaku ya, berlaku dan juga kalau misalnya menghilangkan, nah itu akan dikenakan sanksi untuk pemustaka atau siswa itu harus mengganti dengan judul yang sesuai, begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Rizky Aditya. Kak, mohon dibantu untuk ide-ide berbagai literasi perpustakaan yang bisa diterapkan di perpustakaan jenjang SMA untuk mengisi jam-jam pelajaran mereka yang kosong. Dipersilakan kepada Kak Arkan. Ya, baik Kak Rizky. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ini lebih ke kami ya. Biasa kami laksanakan kegiatan-kegiatan tuh di saat jam-jam kosong itu ada kegiatan diskusi bareng gitu. Diskusinya tuh nggak melulu harus membahas tentang buku gitu ya. Ada juga karena kami sekarang itu lagi fokus tentang siswa ini kita supaya mereka itu bisa menggunakan media sosial dengan baik juga. Jadi mereka juga kadang-kadang kita diskusi kira-kira konten-konten apa saja yang memang bisa mereka buat di perpustakaan untuk sebelum diposting di media sosial. Jadi apa namanya konten-konten tersebut juga disaring terlebih dahulu baru kita posting. Kalau yang sebelumnya biasanya yang kami lakukan itu di jam-jam kosong itu lebih ke diskusi buku-buku ringan gitu. Jadi siswa-siswa yang datang ke jadi nantinya ada yang perwakilan dari klub literasi itu akan kita kasih satu buku, dia akan mempelajari buku tersebut, kemudian nanti di hari tertentu misalnya 2 minggu sekali kita ada pertemuan di perpustakaan, mereka itu lebih ke sharing apa yang sudah mereka dapatkan dari buku tersebut. Jadi mereka sharing, ada juga yang sudah kita lakukan, itu kan dulu ada pelatihan workshop menulis gitu, jadi mereka juga sudah ada tulisan-tulisan walaupun tulisannya masih antologi ya, masih cerita pendek gitu. Jadi itu juga kita apa namanya kita kita buat supaya mereka itu bisa menjelaskan apa-apa saja yang mereka sudah tulis. Kemudian ada juga kalau saya biasanya untuk anak klub literasi sendiri ini saya mengajarkan bagaimana cara menjadi pustakawan muda gitu. Seperti misalnya bagaimana cara menggunakan aplikasi. Makanya saya tahun lalu itu untuk penginputan anggota baru itu dari anak klub literasi langsung gitu. Jadi mereka di saat jam istirahat gabut nggak tahu mau ngapain ke perpus pun mereka kadang-kadang pengen ada kerjaan juga. Jadi saya mengajarkan ke mereka itu bagaimana cara menginput data anggota baru melalui aplikasi. Itu saya ada lakukan. Kemudian juga biasanya di jam istirahat uh, saya mengajarkan ke mereka itu di saat ada yang mau pinjam buku itu bisa saya ajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut, gimana cara peminjaman bukunya gimana gitu. Kalau misalnya tiba-tiba aplikasinya error, itu gimana. Jadi kami itu untuk peminjaman buku di perpustakaan itu tetap dua yang kami gunakan. Yang pertama itu aplikasi Slim itu kami gunakan. Kemudian satu lagi itu yang manualnya, karena terkadang nanti error lah ataupun kadang-kadang listriknya padam. Jadi kita tetap masih bisa membuat mereka itu meminjamkan buku-buku. Karena dulu biasanya kalau misalnya mati lampu ataupun apa, awal-awal saya bekerja itu agak lumayan sangat keras ya. Jadi nggak saya kasih pinjam buku. Sedangkan mereka padahal punya keinginan untuk meminjam buku tersebut. Karena fokus kita dulu maunya di saat rekapan nanti datanya tuh masuk ke aplikasi Slim gitu. Cuma seiring berjalannya waktu, saya coba tetap kita kasih pinjam, cuman peminjamannya tuh melalui kertas buku manual yang sudah kita atur di satu rak tuh kertas peminjaman mereka. Jadi itu sih Kak Rizky, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi kita bisa sharing secara karena lumayan waktu agak lumayan singkat gini ya. Nih ya, jadi nanti boleh DM di media sosial saya aja. Tadi Lutfi Arkan cerita pustaka, jadi nanti bisa kita berkenalan lagi di situ, bercerita, sharing-sharing karena saya memang juga harus banyak-banyak belajar nih dari Bapak Ibu semua nih di setiap daerahnya gitu. Itu sih Kak Rizky. Baik, terima kasih Kak Arkan atas jawabannya dan mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu ini karena waktunya terbatas ya. Jadi tadi sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan nanti bisa langsung DM ke Instagramnya Kak Arkan di Lutfi Arkan ya Kak ya. Nanti bisa tanya-tanya di situ dan jangan lupa untuk di-follow tadi perpustakaannya gitu. Baik Bapak Ibu untuk mengakhiri sesi kita pada siang hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum itu izin dokumentasi dulu ya Kak. Ini saya lupa ini saking semangatnya.
Baik. Baik Bapak Ibu, bagi yang tidak terkendala sinyal, dipersilakan untuk on cam. Kapan lagi nih kita berfoto bersama pemateri hebat kita juara satu ini ya, Kak. Kemarin itu apresiasi GTK ya. Wah, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu semuanya sudah siap? Baik, ini ada dua slide ya. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Baik, untuk slide yang kedua. Baik, satu, dua, tiga. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya dan untuk link presensi sudah saya kirimkan melalui grup WhatsApp. Terima kasih juga kepada Kak Arkan atas materinya yang sangat luar biasa. Semoga bisa kita terapkan ya di perpustakaan kita masing-masing. Baik, untuk Kak Arkan dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih ya Kak, kami ucapkan sekali lagi. Oke, terima kasih juga Mbak. Baik. Baik, untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi link presensi yang telah kami kirimkan. Dan terkait dengan e-sertifikat serta materi itu akan kami kirimkan maksimal H+2 setelah kegiatan. Terima kasih, saya Siwi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.